Bil Mustafa Balik maqasidana Wafir lana Mamadoya wasi'al Huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu Likulli hawlin minal ahwali muqta'imi Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana Wafir lana Mamadoya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu-ibu hadirat jamaah Majlis Talim Al-Ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah biidznillah wa biqudratillah. Pada malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahim, melaksanakan kewajiban kita, salah satunya yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini, ke kediaman Ibu Nurjana, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Sahibul Bait, mudah-mudahan yang rumahnya ke tempatan ini senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah. Betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sampai-sampai kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita pengen ngitung nikmat yang Allah kasih sama kita, ini kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan sama kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang kaya raya pengen tidurnya susah sampai beli obat tidur. Kalau kita makan tidur jadi di mana aja ya? Di kursi, di sofa, di balai, ya, selonjoran depan TV. Judulnya nonton TV, malah TV yang nonton kita. Ya, karena ketiduran, ya. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa sekarang kita sudah berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Ya, habis Syawal Dzulqa'dah, atau bahasa orang kita namanya bulan Hafid, bulan kejepit. Makanya banyak orang yang nggak mau hajatan, ya, karena katanya bulan kejepit, duitnya habis lebaran, ya, mau lebaran lagi ke lebaran haji, kehabisan duitnya, makanya nggak jadi hajatan, padahal mau hajatan kapan aja. Nah, setelah bulan Dzulqa'dah itu bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini ada satu perintah Allah kepada kita orang-orang yang beriman yang memiliki kelebihan harta. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fasholli li rabbika wanhar. Surat apa ini, Bu? Al-Kautsar ayat 2. Paling sedikit Al-Kautsar cuma 3 ayat. Inna a'toina al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya Al-Kautsar ayat 2 ini? Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kita berbagai macam kenikmatan, inna a'tainakal kautsar, Allah kasih kita nikmat yang banyak. Seperti saya katakan tadi, bahwa nikmat yang Allah berikan itu banyak sekali buat kita. Ya, banyak sekali.
yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitungnya, maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, Allah perintahkan kepada kita fasholli li rabbika wanhar. Kita disuruh mendirikan sholat kemudian berkurban. Ini perintah Allah. Ya. Perintah Allah untuk mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah sebagai bentuk kewajiban kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena kita kan terlahir ke alam dunia ini, Allah ciptakan kita di alam dunia ini tujuan utamanya untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan itu untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Jadi sholat itu adalah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian setelah itu wanhar, kita diperintahkan untuk berkorban. Nah, maka di hari raya Idul Adha besok, kalau kita punya kelebihan harta, maka kita kudu berkorban. Walaupun korban itu hukumnya adalah sunnah wajib, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan pelaksanaannya kurban itu? Selama 4 hari. Yang pertama tanggal 10 Zulhijjah pas hari raya Idul Adha. Kemudian yang 3 hari laginya itu adalah pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu adalah tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, kata Nabi, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu adalah hari untuk makan dan minum. Maka diharamkan kita berpuasa pada hari itu. Jadi dalam setahun ini ibu-ibu sekalian ada 5 hari diharamkan kita untuk berpuasa. Walaupun kita sehat, walaupun kita kuat, ngebet banget pengen bayar kodok puasa misalkan, di hari-hari tersebut diharamkan oleh Allah, bukan dapat pahala malah dapat dosa. Mana yang 5 hari itu? Pertama, kita haram puasa pada hari raya Idul Fitri. Ya. Di saat kita merayakan hari kemenangan setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, di hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal itu haram hukumnya puasa. Yang kedua, pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Ini juga diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, pada 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi 5 hari itu. Dalam setahun 5 hari kita tidak boleh berpuasa, haram hukumnya. Nah, tadi dikatakan bahwa hari tasyrik itu adalah hari untuk makan dan minum. Maka waktu penyembelihan hewan kurban itu 4 hari. Dari mulai habis sholat Idul Adha ya pada tanggal 10-nya sampai terakhirnya asar hari tanggal ke-13 bulan Zulhijjah. Jadi kalau mau korban nggak mesti tanggal 10-nya pas lebarannya, tanggal 11-nya boleh, 12-nya boleh, 13-nya boleh ya. Tapi memang afdolnya di hari raya Idul Adha. Nah, sekarang apa makna korban itu? Nah, korban ini berasal dari kata qoriba yaqrabu kurbanan. Jadi kurban isim masdar ya, fi'il madinya qoriba, fi'il mudhari'nya yaqribu, yaqrabu fi'il amar isim masdarnya kurbanan yang artinya dekat. Maka ketika kita berkorban menyembelih hewan kurban berupa udhiyah, jadi udhiyah itu hewan kurban berupa apa? Unta, sapi, dan kambing. Ya. Itu tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai bentuk rasa syukur karena Allah kasih kita kelebihan rizki, kelebihan harta. Ya, tahun ini saya mau kurban atas nama saya misalkan. Tahun depan dikasih rizki lagi atas nama suami saya atau suami duluan nggak apa-apa. Tahun depan ada rizki lagi nama anak saya yang pertama dan seterusnya. Kalau keluarga kita misalkan ada 7, ya, suami, istri, anak 5, kan 7 tuh. Kita punya duit, rizki yang banyak, udah beli sapi 1 ekor untuk 7 orang. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Maka kata-kata udhiyah itu diambil dari kata doha yadhu dohiyatan yang bermakna waktu duha. Maka menyembelih hewan kurban dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Jadi Adha itu di waktu pagi. Seperti itu. Doha. Yadhu dohiyatan.